karena hidupnya kecil udah susah gitu kan, jadi kayak gue besar ini harus jadi orang ada gitu, harus bisa ngerubah nasib orang tua gitu walaupun hasilnya nggak halal. Dulu emang dari kecil juga udah ngerasain, udah nalurinya tuh udah kayak cewek gitu kan. Belum sekolah pun udah ngerasa suka sama cowok gitu. Pernah punya pacar laki-laki? Pernah sih. Terus bener emang enak sama yang sama? Kokoh gitu ya, maaf ya, karena kan saya kan punya tanggungan yang lain ya. Kalau untuk langsung tobat kan nggak mungkin gitu. Apapun yang nanti kalian bakal respon ketika nanti beres lihat video ini penting. Jangan sampai nonton bagian merekanya aja, bagian ini di skip ya. Kalau pengen kalian semua lihat ini, dukung dan terima dakwah ini. Dan yang paling penting kau jangan minta setelah nonton ini, doakan mereka, bukan hakimi mereka. Mereka nggak butuh cacian, mereka nggak butuh hinaan. Kasih support yang mendukung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah yang terus-menerus memberikan kita kesempatan untuk jadi baik. Amin. Alhamdulillah. Semoga kita diizinkan tambah baik terus. Alhamdulillah. Dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah kita bakal ngaji bareng lagi. Punten ya. Kita mengobrol aslinya, cuman selalu nyebutnya ngaji ya. Alhamdulillah. Nah, yang sebelum itu kau pengen ngingetin teruslah beramal soleh, terus beribadah, dan juga jangan lupa kewajiban kita harus dibayarkan untuk zakatnya, infak, sedekah, semoga terus lancar di bulan ini. Jangan lupa salurkan melalui rumah zakat, manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjut ngobrol lagi kali ini bareng langsung duaan dengan kakak-kakak kita, pengen ngobrol dan mengambil hikmah. Langsung saja, namanya Kak Linda dan Kak Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat dua-duanya? Sehat. Alhamdulillah. Ngobrol ya, tegang Kak? Ente. Oh, bisa Sunda sih. Alhamdulillah, istilah ya, insya Allah. Kalau langsung tanya-tanya nggak apa-apa ya. Apa yang bikin Kak Linda terutama dan Kak Ocha juga pengen nerima ajakan untuk ngobrol di sini? Kan pasti akan biasanya nggak suka ditanya-tanya. Tapi kalau ini kan harus datang ke sini kan pasti ditanya-tanya. Nah, apa yang bikin pengen ke sini? Pengen ini aja. Satu-satu, sok siapa dulu? Ya kayaknya menceritakan kehidupan itu lebih asik aja, tukar pikiran gitu. Oke. Jadi mungkin nggak apa-apa ada nanti solusinya cerita-cerita. lebih baik Oke. gitu. Gitu Kak, Kakak juga sama. Nemenin lo ya. Iya. Insya Allah. Berarti insya Allah Kakak niat untuk cerita. Kau pengen tahu dulu tentang kakak ya dong, dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari sampai sekarang. Itu kenalnya sampai untuk yang ke profesi yang sekarang itu gimana ceritanya Iya, awalnya? saya penghibur malam. Ya. Oke. Siapa yang ngajakin kerja awalnya? Kerja yang Kerja karaoke gitu awalnya yang kan. ngajakin? Iya, awalnya kan teman gitu kan, suka ngitung-ngitung duit, ngeliatin duit banyak terus kan kayak. Oh, dia uangnya banyak Iya, terus. kayak tergiur gitu kan, namanya zaman dulu itu kan masih 16 tahun kayaknya pengen punya HP kan, tapi nggak punya duit gitu. Jadi pertama dari umur 16? Iya, terus akhirnya ya mikir-mikir terus, akhirnya tergiur. Karena dia yang ngajakin atau kakaknya minta, aku ikut dong gitu? Aku mau gitu, kerja kayak kamu gitu. Oke, akhirnya diizinin nama dia, diajak. Iya, akhirnya saya mendapatkan uang banyak sesuai harapan saya gitu. Emang waktu itu harapannya berapa Kak? Saya ingin kayak orang-orang, punya banyak duit dan bisa beli semuanya. Meskipun apapun yang harus dikerjain gitu. Iya, kerjanya nggak baik gitu. Kan namanya sesuatu udah disebutnya tidak baik, kan pasti buat kakaknya kayak bisa jadi ada sesuatu balasan yang tidak baik gitu ya. Yang bikin kakaknya tetap pengen karena apanya? Karena uangnya saja atau karena juga ekonomi ya, ekonomi keluarga, anak, terus tuh ya keponakan gitu. Jadi kayak karena hidupnya kecil udah susah gitu kan, jadi kayak gue besar ini harus jadi orang
ada gitu. Mm-mm. Harus bisa ngerubah nasib orang tua gitu, walaupun hasilnya gue itu hasilnya nggak halal gitu loh. Berarti apa manggilnya mama tahu berarti? Tahu. emak. Tahu. Terus atau gimana? Pernah diomelin mungkin atau gimana? Ya, gue bilangnya ya gue cuma nemenin minum, Oke. nyanyi gitu. Dan tapi aslinya nemenin minum aja atau enggak? Ya kalau balik-balik ke situ ke pribadi ya. Kalau ke Iya. pribadi kan Mm-mm. hak kita gitu. Kalau Mm-mm. kitanya mau, ayo, nggak mau ya udah kayak gitu. Oke. Terus kan akhirnya ada yang dia suka, mohon maaf ya, orangnya nggak sopan nggak, atau mohon maaf Ya kalau di malah tempat mulutnya dunia kasar dan gimana? enggak, kalau di tempat dunia malam ya memang Mm-mm. orangnya genit-genit. Karena tuh Genit-genit mereka ya. itu butuh hiburan di luar rumah. Jadi Mm-mm. kita harus menghiburnya sebaik-baik mungkin dan bikin dia tersenyum gitu. Oke. Tapi kan kadang punten ya. Aduh, misalkan mohon maaf, udah mohon maaf, aduh ternyata misalkan orangnya bau gitu atau Mm-mm. gimana. Ah iya, ketemu kendala kayak gitu. Mm-mm. Atau Mm-mm. kebanyakan kayak begitu. Ya diem-diem aja. Oh, Jarang sih yang atau bau-bau gitu. oh iya, mandi dulu lah ya mereka Iya. minimal ya. Kalau Kak Eca-nya kegiatannya apa Kak? Kalau Kerjaannya kalau sekarang? sekarang tuh syukur alhamdulillah udah ada usaha kecil-kecilan Oh, kayak buka apa tuh? dagang, Oh, jualan apa? jualan jualan Indomie SS gitu kan. Oh gitu, Di di rumah, di kosan, aku tuh kos di di kosan. Menteng. Jadi Oke. di kosan tuh yang punya warung di dalam tuh cuma aku. Oh, Masya Allah. 60 kamar tuh. Oh iya, sama izin ya, kalau pengen juga ini, nanti suaranya kencengan katanya Kak. Oh, Iya. sama pengen jelasin dulu ke yang nonton. Punten kadang, karena kalau yang Kak Lindanya, saya kagok nggak bisa ngelihatnya, karena bukan hak saya untuk menatap beliau. Nanti mudah-mudahan suaminya aja yang punya hak untuk menatapnya. Kalau ke Kak Ocha saya bisa lihat, karena kondisinya ya laki Kak Segitu ya. hati suci Masya ya. Allah. Hah? Kapan saya dapat suami yang kayak gitu? Jadi gini ternyata rumusnya Kak. Ibarat kalau pengen kaya jangan tunggu sedekah dulu. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadiin kaya. Sama, jangan nunggu ada orang yang baik dulu baru kitanya jadi baik. Jadilah soleha dulu, nanti Allah gerakin yang soleh juga jadi mau. Nggak bisa, kita kan awalnya baik, tapi Mm-mm. akhirnya kita terjerumus dalam lingkungan yang dunia makin Oh zaman makin gitu. menghancurkan gitu Tapi loh. kan alhamdulillah kalau Allahnya emang udah benci sama kita, kan mudah bagi Allahnya untuk misalkan, dia berbuat tidak baik nih, aku hukum saat ini juga, mati misalkan mendadak. Tapi alhamdulillah yang lagi ngomong aja dosanya banyak banget, tapi nggak dimati-matiin sama Allah. Kan sebetulnya Allahnya lagi ngasih kita Jalan untuk kesempatan. taubat. Iya kan? Tinggal kitanya Bener. ya kitanya aja sih mau kapan. Dan kalau kapannya tuh ada yang jawab, ya kapannya terserah saya. Ya memang terserah kakaknya. Cuman kan kita mah cuman bisa saling makin cepat makin baik. Iya, memang Kendalanya rencananya mau. apa aja Kak? Kan tadi udah dapat uangnya gitu istilahnya. Kendala-kendala yang dirasa nggak enaknya ada apa aja sih? Lelah, Setelah emang ya, mohon maaf, pilu hati ke jam ya. kerjanya tuh berapa jam sih Kak? Iya, Atau nggak ada jamnya? nggak ada, dia jadi ngambil langsung dari kaca gitu, langsung nemenin dia closing sampai jam 1. Habis jam 1 ntar ada lagi yang baru apa Enggak, udah cuma pulang? 1 aja kalau karaoke gitu. Paling kita ke Oke. ini, ke lantai 4, Kecuali tempat kalau minumnya gitu. misalkan dianya pengen istilahnya apa diajak pulang gitu. Kalau Oke. kayak gitu open BO. Heeh. Ya, kalau open BO itu balik-balik ke pribadi kita. Kalau kita mau, ayo. Tapi kalau kita enggak, ya enggak. Ada di situ yang ya mohon maaf LC juga tapi nggak open BO itu ada? Enggak. Apa Nggak semuanya ada. ternyata? Kalau untuk dunia malam sih nggak munafik ya. Kebanyakan manusia mengambil kesempatan karena ingin mendapatkan uang lebih cepat gitu. Mm-mm. Jadi kalau dibilang nggak ada yang open BO itu munafik gitu loh. Tapi Oke. sebenarnya ada, cuman mereka nggak ngomong gitu loh. Oke. Gitu. Masya Allah. Kita lanjutin nanti ya. Kalau ke Kak Ocha-nya dulu, Kak, kenapa milihnya kayak begini penampilannya? Udah awalnya Emang tuh dulu gimana? dulu emang dari kecil juga udah ngerasain, udah nalurinya tuh udah kayak cewek gitu kan, udah teman-teman cewek, terus Oke. udah
udah belum sekolah pun udah ngerasa suka sama cowok gitu. Oh gitu. Iya. Jadi udah dari benar-benar sekolah. Iya, kata Sekarang orang kan usia berapa ada kamu? faktor lingkungan. Enggak, Hmm. kalau aku udah ngerasa tuh udah dari kecil pun udah suka sama Oke. cowok. Oh gitu. Terus akhirnya pernah punya pacar laki-laki. Pernah sih, Terus pernah bener emang lama. enak Iya, gitu sama yang sama. iya, Tapi kan belum pernah ada pengalaman sama yang lawan jenis. belum. Pernah disakitin nggak sama yang lawan Apa? jenis gitu? Oh, perempuan Enggak, mah ternyata gitu. Aku enggak mau pernah mendingan pacaran sama sama yang. cewek sekalipun. Oh, gitu. Sekarang punya pacar? Hmm? Sekarang punya pacar? Ya? Punya di kampung. Ampun. Allah. Alhamdulillah ya. Jadi tapi kehubungan sama apa manggilnya? Mama masih ada? Orang tua, Iya orang tua. perempuan ada. Iya. Gimana beliaunya ke kalian ya? Apa masih akur adem ayem aja atau kadang sering diomelin gitu atau gimana? Enggak, kalau pertama-pertama jadi waria itu emang dimarah kan abang aku, ipar aku. Tapi lama-kelamaan namanya aku udah dulunya pernah jadi punggung keluarga juga kan dari adik-adikku Oh pernah gitu kecil-kecil ya, jadi kan. pernah mengemban tugas Iya, itu. iya jadi kan udah pasrah aja, udah Mm-mm. ngasih-ngasih uang belanja makan apa dulu kan. Mm-mm. Apa ada pengalaman yang nggak bisa dilupain nggak sepanjang memilih jalan yang ini? Gak ada sih. Terus menyenangkan terus apa banyakan enaknya atau banyakan senengnya? Banyakan nggak enak? Suka duka lah. Banyakan mana? Hah? Banyakan mana? Banyakan dukanya. Banyakan dukanya. Atuh ya, Masya Allah. Ya, lingkungan pun nerima aman aja. Terima. Ya karena emang juga ya circle ya tadi kayak kata Kalinda juga ya. Masya Allah. Kak, terus kan tadi istilahnya udah dapet ya uangnya. Terus akhirnya setelah uangnya didapat juga tadi disebut bahwa oh lebih banyak dukanya. Kalinda juga lebih banyak dukanya atau Iya, sukanya? pilu. Dukanya. Ya Sehingga tadi harus juga kan pasrah dengan fisik diapa-apain orang. sebetulnya nggak suka ya. Iya, enggak. Karena takdirnya nggak punya duit ya harus Udah rela gitu demi kan, uang. udah gitu kan tadi sempat di luar ini cerita kan akhirnya sempat nikah juga, betul ya? Iya, sempat Kenalnya nikah. waktu di tempat kerja. Mm-mm, Akhirnya dia nikahin kakak. nikahin saya. Kondisinya waktu itu dianya apa? Jomblo atau udah Duda. duda? Mm-mm. Berapa lama pernikahannya, Kak? Enggak lama sih, cuman 7 hari gue kabur. 7 hari. Iya, Kenapa kaburnya emang diapain sama dianya teh? enggak gitu loh. Jadi kayak gue kan banyak tato nih. Terus Heeh. tuh kan dia nerima aku tuh apa adanya fisiknya, kerjaannya Iya, apa nerima gitu nerima, kan. heeh. Cuman pas gue tinggal di rumahnya itu kan gue malu sama anaknya kan ada tato mau ke kamar mandi gitu gue ngerasa asing lah gitu kan. Oh, dia punya anak. Iya dia punya Oke. anak-anaknya kalau pulang sekolah kan harus ke bapaknya dulu gitu kan. Oke, masih kecil berarti. Iya dia memang bilang sebulannya ngasih uang makan 700.000 pertama awalnya kan Ke aku siapa? Ke terima. Kalinda. Oke. Aku terima demi aku mau berhenti kerja tadi kan. Oh, Nyatanya, jadi rencananya iya, udah dapat pria baik mau nafkahi nih mau iya, berhenti. lagian Oke. agamanya juga bagus sebenarnya, cuman kan Agamanya bagus tapi ketemunya di situ. iya, Oke, ya lanjut dulu. iya, kan nggak ada manusia Mungkin yang luput dari hilap, iya bener nggak? sih. Mudah-mudahan nanti jadi Sebaik-baiknya baik kita masih betulan. suka ada hilap gitu. Masya Allah. Jadi- Taunya Hmm? setelah 7 hari tinggal Enggak, nyariin nggak jadi dianya? saya bilang kayak gini kan Hmm. orang tua saya kan, kamu kan ngambil saya dengan kondisi ingin mentobatkan saya gitu kan. Iya. Terus orang tua saya ini kan makannya dari saya bilang gitu kan. Terus Mm. kalau saya tinggal sama kamu, apa mama saya boleh ikut sebelum nikah? Iya, dia bilang Oh, dia gitu. bilang seperti itu. Saya ada Oh, anak itu angkat. salah satu kondisi Iya, ya? saya ada anak angkat 1. Dia bilang anak angkat saya boleh ikut juga katanya kayak gitu Oh, usia kan. berapa Kak anak angkat? Anaknya sekarang udah 13 tahun anak angkat Jadi saya. kakak tuh tinggal sama itu. Namanya siapa? Namanya Farel. Nah, Farel, kakak tuh berarti tinggal sama Farel berdua atau 3 sama Kak Ocha? Bertiga sama ibu. Oh, bertiga sama ibu. Ngontrak di Jakarta. Jadi benar-benar itu yang Farel itu diasuh lah ya, dinafkahin. Iya, Tahu ternyata setelah nikah dianya ya dianya nggak mau ajak ke rumahnya. Terus kan kontrakan aku kan 1 tahun nih, habisin dulu kan aku bilang gitu. Baru mereka aku bilang kalau udah di apa, kamu janjinya sebelum nikah mau ajak keluarga aku, tapi ini enggak, aku bilang kan ingkar janji, aku bilang kayak gitu.
Nah sudah kan, ya udah akhirnya aku ngoperlah keluarga aku tuh ke Palembang semua. Pulang. Pulang, tapi Kenalnya ya itu mah di Jakarta kan? nah gitu di Jakarta kan memang Betawi suaminya gitu kan. Oke. Terus tuh udahnya ya udah aku pulang, terus aku pilu kan, karena orang tua kan makannya dari aku gitu kan, Heeh. dan yang lain-lain gitu kan. Terus aku makan, mereka makan enggak ya? Sedih banget sih. Aku Iya, betul. rela demi baik, tapi aku ngelihat mereka sedih gitu loh. Jadi terpaksa, terus itu akhirnya dengan cowok itu tuh nggak ada rasa cinta aku juga gitu loh. Sebetulnya mah. Iya, karena terpaksa aja Waktu menikah. nikah itu dia yang ngajak. Iya, dia maksa terus karena pas Naksir lah ya. iya 3 hari dia ngajakin nikah mulu. Baru kenal 3 hari, aku bilang janganlah 3 bulan dulu kan, aku bilang gitu, Oke. pacaran dulu. Tapi Oke. dianya maksa Oke. gitu. Ya nyatanya pas aku hubungan sama dia nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa suka, nggak ada rasa kasihan gitu. Jadi apa yang aku dapat? Aku ngebohongin dia, di hati aku tuh kayak dia aku anggap sebagai tamu hiburan aku yang datang di setiap malam klub gitu. Dosa kan aku menjolimin suami gitu kan. Makanya aku memilih untuk kabur daripada aku dosa sama suami terus dosa sama Tuhan juga gitu. Waktu itu sudah secara negara juga nikah. Iya, nikah. Sekarang sudah pisah juga secara negara atau masih Udah juga udah diurus. Udah nggak ada kontak sama sekali berarti jadinya. Tahun berapa ninggalinnya, Kak? tahun berapa ya? Udah lumayan lama, 2 Lama tahun, sih, 3 tahun. udah lupa. Anaknya sekarang udah 6 tahun. 2014-an. 2014. Iya, anaknya udah 7 tahun. Akhirnya tinggal di Palembang, terus karena biar gimana ada mama, ada tadi anak ya, jadi akhirnya balik lagi kerjaan yang sekarang. Iya, karena kan saya kerja itu nggak bisa saya tinggalin karena kan biaya hidupnya dari sana ya. Kalau nanti ada yang cowok benar-benar mau nikahin dan ngasih biaya hidup saya selayaknya apa yang saya mau, saya berhenti total gitu loh. Tapi emang ya fitrah sih, saya tahu wanita pengen kelihatan cantik mah betul ya. Tapi karena salahnya, jadi Koko sebelum ini teh tinggalnya di Thailand, ya banyak lah ya akhirnya yang memilih jalan itu juga. Sejauh ini sih, kalau akhirnya bicara jujur ya, iya uangnya mah dapet, iya di saldo mah ada, iya di kantong harian apa segala makan mah hidup. Tapi kalau balik lagi semuanya pengen nyampe ke titik yang kayak tenang, bahagia. Sejauh ini sih memang belum. Iya, Karena ada. kan salah satu syaratnya kan, ya tadi kan, pengen punya imam yang soleh gitu ya, Iya. istilahnya. Nah, Nggak soleh aja bisa ngasih makan. iya bertanggung jawab lah ya. Karena kalau udah yang soleh asli sih pasti bertanggung jawab. Kalau yang sudah soleh Itu betulan. soleh, cuman nggak bisa enggak, berarti bertanggung standar jawab. solehnya beda kan. Ya kalau standar soleh yang asli menurut Allah sih, ya gitu. Jangan kan kadang macam-macam, kadang orang gila standar solehnya teh minimal Jumatan sekali, ya kan beda. Padahal kan standar soleh yang asli misalkan ada lagi yang seperti apa. Sehingga akhirnya ya ibarat kata Allahnya juga memang Quran surat 24 An-Nisa An-Nur ayat 26-nya memang di situ disebutkan bahwa memang ada yang baik untuk yang baik, yang belum baik dengan yang belum baik. Tapi bukan berarti kalau aku nggak baik, apakah aku nggak boleh dapat yang baik? Bukan begitu ternyata penafsirannya. Tapi justru yang tadi, ya kalau kamu pengen dapat yang baik, ya sudah coba kamu ya yang istilahnya jadi baik dulu. Iya. Pertimbangannya mah mungkin gitu. Saya berani ngajak ngobrol kayak gini juga karena mikir, di antara semua yang mungkin kerjaannya kayak gini, bisa-bisanya kakak yang mau menerima untuk datang ke sini. Kan pasti ada niatan tujuan pengen jadi baik gitu ya. Iya. Bahagia juga pengen. Dan mudah-mudahan Allah kabulin dapat tadi yang soleh, yang bertanggung jawab juga pengen. Amin ya. Maka ternyata semoga ya itu harapan terakhir saya jadi sih. ternyata kalau bicara jodoh itu sejauh Koko belajar mah, tugas kita memang bukan nyari Kak, tapi melayakkan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Kalau pencipta jodohnya udah ngerasa kita layak, nanti Allah kirimi nanti yang paling baik insya Allah. Terlepas gak peduli masa lalunya seperti apa. Ini yang lagi ngomong ya, dulunya jahat, di Thailandnya tinggal, kerjanya di sana jadi bandar judi. Kerjaannya gak baik, tapi tahu salah dan tahu Allah teh bisa matiin saya kapan aja. Tapi ternyata malah diizinin pulang, bisa ketemu orang-orang baik kayak kakak Ocha, Kalinda insya Allah ya. Tinggal kitanya kan kayak kata kakak tadi mau ngegunain buat apa ini masa depan yang sekarangnya.
Apalagi setelah dipikir lagi, ya Allah, udah dijalani nih, yang menurut kita ini bakal jadi kebaikan buat sayanya. Setelah dijalanin, kok aku belum bahagia seperti yang seharusnya. Iya, nominal mah dapat nominal. Tapi Tapi makin ternyata kok masih, hancur. iya kan? Nggak pernah cukup juga kan? Kurang terus. Karena memang di dalam Islam itu memang salah satu yang diajarinnya itu bukan banyak sih Kak, tapi berkah. Nah kalau bicaranya udah berkah sedikit ya nggak akan habis asli. Tapi kalau misalkan nggak berkah, banyak juga kurang melulu. Lihat dah, nggak usah kita yang lagi ngobrol. Lihat para koruptor lah udah pada kaya. Tapi kenapa masih nyuri terus? Karena nggak berkah. Jadi kurang melulu. Karena kebutuhannya banyak. Jadi tinggal balik lagi. Kita teh berarti pengennya apa nih? Pengennya bahagia, selamat. Sejatinya kau suka nanya kayak gini. Kita punya keinginan nggak? Punya. Punya. Allah punya keinginan nggak? Punya. Allah ingin kita selamat dan bahagia. Dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Untuk saat ini saya mengejar apa yang saya suka. Nah, sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus, sebagian udah terkabul, tapi kok masih sulit untuk bahagia? Maka kan berarti harus berapa kali kita patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar, oh, aslinya ternyata bahagia adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Makanya maunya gitu. salah satu ngajaknya teh, kalau kita ngelakuinnya berhenti, kakaknya ngelakuin yang Allah suka aja, so enggak berkenan, ada niatan kayak gitu? Ada. 5 tahun lagi. Ditaker ya, tapi kan punten kan butuh biaya untuk usaha ya. Karena kan kenapa kalau kita berhenti, kita biasa punya uang banyak. Banyaknya berapa sih Kak punten? Ya segampangnya kita punya uang yang nggak normal, orang-orang lain layak ya yang punya kan. Kalau orang normal kan uangnya standar ya, dapatnya adanya gitu. Kalau kita kan bisa lebih lah gitu uangnya. Jadi cuman anehnya nggak cukup terus ya. Iya, gampang dapatnya, gampang ngebuang gitu kan. Jadi kalau untuk tobat itu kan kita harus berencana ke depannya, jangan sampai kita terjerumus lagi. Harus punya usaha gitu, atau enggak nanti kan uangnya dikumpulin dulu untuk rencana 5 tahun ke depan. Nanti bisa dibikin usaha apalah buat nyambung hidup. Jangan sampai jadi kerja sama orang karena capek, karena kan enggak sekolah. Iya. Gitu. Mudah-mudahan, tapi ya nggak tahu ya. Allah umur kan Allah yang tahu ya. Cuman kan kita mah jaga-jaganya. Nggak tahu nih kapan. Yang lagi ngomong aja nggak tahu 5 menit lagi atau enggak. Apalagi mungkin pertimbangan ini kali ya. Iya. Anak, kalau umur berapa tadi sekarang? Anaknya umur 7 tahun. 7. Udah sekolah berarti? Udah. Itu ada biaya juga berarti. Iya, biaya semuanya. Aku ngidupin orang 9. 9. Satu rumah. Kalau izin, misalkan kalau itu yang jadi pertimbangan, ini mah etikat baik istilahnya, mudah-mudahan. Ya udah, Koko yang bantu deh, misalkan buat anaknya Koko yang sekolahin, mau nggak? Mau. Tapi ya Koko nggak bisa nikahin, punten. Koko mau udah nikah, punten. Ini tapi benar mau. Kalau misalkan itu Koko ini tapi mau nggak berhenti? Boleh, tapi nggak boleh sekarang karena saya enggak, sekolahnya tetap sama kakak, enggak ya, saya sekolahnya aja. Ya oke. Kalau untuk dijamin sekolah atau makan boleh Koko gitu ya, maaf ya. Karena kan saya kan punya tanggungan yang lain ya. Dengan waktu 5 tahun itu kan saya harus ngelunasin dulu. Kalau untuk langsung tobat kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kan kata kakak ya. Iya, kita semua ingin tobat dengan cara cepat. Ya Allah. Tapi Tuhan dengan hawa nafsu kita tadi, kita hilap mengambil sesuatu benda yang harus dibayar jangka 5 tahun. Oh, ada cicilan. Iya, gitu. Gak mungkin kita tinggal tobat. Berapa cicilannya? Nanti ngobrol deh sama Koko ya. Tinggal berapa cicilannya? Nanti ngobrol sama Koko ya. Balik lagi dulu, Koko pengen tanya tadi Kak Ocha di Taman Lawang gitu pernah ada? Iya, udah recentnya 2017. Oh, berarti sekarang udah enggak lah ya? Udah, masih enggak munafik sih, masih suka buka micet kayak yang penuh. Oh, harus lewat micet ya aplikasinya ya. Tapi lagi kalau lagi ini aja, lagi kepengen aja. Kadang-kadang aja dia main micet. Jarang, soalnya kan sudah banyak, capek juga udah pasar, belanja, masak. Kalian satu sama lain suka ini nggak sih kayak sedih atau kasihan ngelihat Kak Ocha Iya, lihat saya Kalinda, kasihan lihat dia ya. Kadang saya pengen lu tuh tobat gitu ya, jadi laki lagi gitu. Oke.
Tapi kan barengan tuh. Kalau barengan kan enak. Jangan, kalau saya kan takdirnya memang perempuan. Jadi kapan waktu saya Ih, bisa tobat asal bukan. saya mau gitu. Iya. Iya, ini lucu Iya. kalian teh, Masya Allah. Kalau dia kan ibarat kata laki jadi perempuan. Jadi perempuan. Terus kan saya pernah bilang, Kak, lo jadi laki dah nikah gitu kan. Terus kan, sebenarnya gue mau katanya gitu kan. Cuman kan karena fisiknya udah dipermak jadi ya nggak mungkin lagi katanya kayak gitu. Dia Masya menyesali Allah sih bisa. sesuatu yang di badannya itu, jadi nggak bisa lagi. Cuma kan ibarat kalau Udah ini, udah apa tuh? udah operasi. Udah iya. Tapi ya ibarat kayak kita harusnya mau pulang jalannya teh harusnya tinggal lurus. Ini kebelok ke kanan, berarti kan harusnya mah tinggal muter balik ya. Ya kalau diterusin ke kanan kan nanti makin jauh muter balik. Sedangkan alhamdulillah kalau kata Allah mah sekalinya puter balik, nanti Allahnya yang ngejemput datang mengejar pertolongan. Makanya Ngarepnya seperti itu, tapi kapan? ya harus ada yang jadi jalan. Makanya punten ini yang juga sambil nonton juga, memang mereka tuh sebetulnya cuma pengen ya tadi ada yang ya keinginan-keinginan tadi untuk yang ada, mudah-mudahan ada yang jadi jalan pertolongan kepada Allah, dari Allah kepada merekanya. Ya mudah-mudahan tadi harus ada yang jadi jalan. Karena sambil dengan mudah-mudahan dengan ada jalan itu, ya sambil pelan-pelan kan, pengen kan? Iya. Dengan tadi dua-duanya udah nyebut kan, dengan kalau kondisinya begini dan begini, baru aku mau kok tobat dan yang lain-lain. Ya, Kak, Masya Allah. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupanya deh Kak, ada apa lagi? Kak Linda dulu, baru Kak Usha. Selama kerja kayak gitu yang paling nggak enak itu apa? Sedih aja. Tiap hari Rasanya dunia nangis kayak nih. nggak adil aja gitu loh. Kok gue bisa jadi kayak gini sih gitu kan. Memang tadinya gue mau kayak orang-orang, punya mobil, punya motor, punya rumah. Kan rumah saya kan papan ya. Saya pengen punya rumah semen kayak gitu kan. Jadi semuanya sudah saya dapetin, tapi saya mengorbankan nama baik saya dan fisik saya gitu. Dan setelah itu saya minta sama Allah gitu ya. Ya Allah, kalau boleh dibalikin lagi, saya ingin balik lagi layaknya yang dulu gitu. Dengan fisik saya bersih dan pikiran saya bersih gitu. Tapi nggak mungkin roda itu diputar lagi kan. Jadi dijalanin aja, penyesalan nggak guna, ujung-ujungnya frustasi, nanti aku bunuh diri gitu. Enggak, Masya Allah. Memang kalau mundurin waktu mah nggak bisa. Tapi kalau misalkan di hadapan Allahnya dianggap bersih lagi, ya bisa. Jangan ya tadi istilahnya. Ya udah deh, Iya, balik lagi nurut aja sama Allah. bisa Tinggal nanti asal ada ya yang sila. menafkain. Satu-satunya cuman orang yang mau menerima kita di masa lalunya buruk dan menerima apapun bentuknya, terus dia siap mengasih makan saya dan keluarga saya gitu loh. Kalau cuman dia mau sama saya aja ya saya maaf, saya tegas sama dia, saya tinggalin. Cuman kan kata Allahnya memang juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Memang salah satu syarat untuk berubah itu memang salah satunya Allah katanya nggak akan ubah nasib seseorang atau satu kaum sebelum dianya juga minimal mau untuk berubah atau berusaha untuk berubah. Proses perlu jalan Memang dari pelan-pelan. hati memang ada, Pengen banget kan? banget banget. Bismillah. Cuman belum bisa dilakuin ya karena biaya hidupnya berat gitu kan. Dan tanggungannya juga berat gitu kan. Jadi saya tulang punggung, jadinya ya mau nggak mau saya harus ngejalanin ini sampai di titik dimana saya berjuang ini demi orang tua saya. Selagi orang tua saya hidup. Usia berapa Ibu? 70 ya Kak. 70. 60-an lah. 60. Tapi masih sehat ya? Iya. Masih sehat. Sehat dia mah, sehat. Sedih Dan kepengennya Ibu apa sih kepada kalian teh? Kepengennya dia mah kita mah Kalau orang tobat. tua tuh pengennya lihat anaknya senang aja udah senang udah. Iya. Nggak macem-macem sih kalau ibu. Cuman ya iyalah. Lihat anaknya senang udah senang dia, nggak mau lihat anaknya sedih. Cuman ya yang koko tahu sih makin kita ngelakuin yang Allahnya nggak suka, nanti makin kitanya masih gampang sedih terus. Jadi ya Bismillah, nggak Sedih sedikit. kalau nggak punya uang karena bebannya nggak sesuai dengan apa yang kita jalanin. Tapi dulu waktu koko berhenti dari yang di Thailand,
iya nyampe ke titik gak punya uang, nyampe bahkan ya namanya jadi ada judi ya, ada yang 80 juta sehari bisa dapat 80 jutaan sehari itu teh, dengan kondisi yang lain. Ketika akhirnya ninggalin juga sama dikirain, oh begitu akhirnya nurut sama Allah mungkin teh bakal ditolong kayak gimana, tapi ternyata pertolongannya teh dalam bentuk yang lain. Seperti misalkan duit yang ada sisa dibawa ke sana, kata Allahnya teh mungkin gini ya, katanya mau tobat Denis, tapi sisa uang haram waktu masih jadi bandar judinya kok nggak dibuang. Iya ya Allah, saya nggak sanggup ngebuangnya, masih terlalu cinta, terus nanti biaya ini itu gimana? Ini gimana? Udah mah saya mah udahlah yang penting mulai sholat, ngaji, sujud dulu. Akhirnya Allah berikan pertolongan. Apa pertolongannya? Tukang tipu malah datang semua, asli. Malah jadi habis-habisnya. Sampai jualan kaos kaki lagi di emperan. Jadi kurir ngetok-ngetokin pintu orang, tok tok tok, paket mulai dengan ya ada kadarnya, kadang kadang makan ya makan ya seketemunya aja sehari sekali atau gimana. Mulai weh dari nol. Tapi ternyata setelah dipikirin lagi, Allah tuh cuman kayak lagi nyabut kemelekatan kita atas tadi, kebutuhan kepada harta yang padahal punten istilahnya. Di luar sana ada orang yang nggak sholat aja istilahnya Allah kasih rezeki. Masa kita yang udah pengen nurut sama Allah aja nggak, Allah malah diemin, pasti kalau kasih rezeki nggak mungkin enggak. Karena janji Allah, saya, Kakak, Kak Ocha, semuanya, Kak Linda, dan semua yang nonton, dilarang mati sebelum rezeki yang Allah udah janjiin harus jadi milik kita, itu kita terima semua. Jadi aslinya kalau kita nyari uang, kata Allah nih misalkan, hey Denis, rezeki kamu bulan ini tuh misalkan 100 juta. Kalau kita mau cari pakai cara yang halal atau haram sekalipun, kata Allah segitu, segitu. Karena kalau misalnya kita mikirnya, wah kalau ngambilnya yang kayak gini, kayaknya mah bakal cukup kali ya. Tapi ternyata teh, Tuhan hidup, heeh, tapi buat tapi kemauan hidup ternyata nggak cukup. ya alhamdulillah tinggal kemauan ya berarti yang dikondisikan. Alhamdulillah. Nah dulu ada kisahnya kayak gitu. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah minta seorang pemuda untuk bersihin dudukan kudanya, ditinggal sholat bentar. Pas keluar teh hilang. Kudanya mah ada, anak kecil, anak pemuda sama ininya mah nggak ada. Ya udahlah beli lagi, mungkin dicuri. Begitu nyampe ke salah satu toko, kayak kenal itu teh. Terus nanya ke yang punya tokonya, Pak itu tadi dapat dari mana? Oh tadi ada pemuda ngejual, nggak tahu dia dapat dari mana. Bapak kasih berapa ke pemuda itu? 1 dirham katanya. Kata Ali bin Abi Thalib dalam hatinya, demi Allah yang menggenggam jiwaku, aku juga pengen ngasih segitu tadinya. Si anak ngira dengan dicuri bisa dapat lebih cepat dan lebih banyak, tapi kata Allah rezekinya cuma 1 dirham, 1 dirham. Tapi kalau dia akhirnya misalkan memilih untuk, ya udah sabar aja. Dia tetap dapat 1 dirham, tapi tadi ada nilai plus pahalanya. Yang pahala itu punya kuasa entah dari Allah untuk bikin supaya bismillah lancar hidupnya. Ketemu dengan yang baik, ketemu yang lain-lain. Jadi aslinya bismillah, insya Allah. Pelan-pelan ya, ngobrol. Nanti mudah-mudahan ada yang bisa Koko bantu. Mm-mm. Ya, maka, oh itu. Yang juga aku pengen tanya, takut nggak kondisi ini mungkin bisa membuat ya tadi ibu pernah sampai jadi dihina orang nggak sih gara-gara misalkan kegiatan yang sekarang? Kali enggak kalau saya. Hmm, kalau itu sih kita nggak peduliin omongan orang. Yang penting kita bisa bertahan hidup dan makan gitu. Karena kan biaya hidup zaman sekarang makin hari kan makin berat ya. Semua apa-apa duit gitu kan. Jadi ya udahlah skip tentang orang gitu kan. Iya ya, Mm-mm, kadang netizen mah cuman julid aja. mm-mm. Kadang pas kali nanya kerja suka inget nggak sama anak? Keinget ya sedih ditinggalin gitu kan. Cumanya terpaksa ya. Ini kan aku cari uang buat anak, buat jajannya, sekolahnya dan kebutuhan lain-lainnya. Tapi tiap pulang kerja ketemu kan ya? Hah? Tiap pulang kerja ketemu kan ya? Masih Iya, serumah kan? Heeh. serumah, Iya. iya, serumah. Sholat tapi masih Kak Ocha Kalinda. Nggak pernah sholat, Terakhir kapan? nggak pernah. Dari lahir. Lahir mah sholat Iya, sebelum nakal. terakhir teh kapan? Lupa. 16 kali ya pas itu Iya, ya iya masih itu masih sekolah ya. baik otaknya dah. Pokoknya masih Beda berapa tahun teh? Ya aku 38. 38, saya 32, 31. Oh iya. Oh 7 tahunan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan. Nah, nanti
Mudah-mudahan ada yang bisa saling dibantu, dan koma sejauh ini cuman bisa bantu apa nanti yang bisa kita obrolin untuk dibantu, seperti tadi misalkan kalau untuk sekolahnya anak dan lain-lain. Sisanya masa depan terbaik buat kalian. Semoga dipertemukan dengan orang-orang baik, dipertemukan jalan terbaik. Sama Koko juga minta kalian Koko doain Koko juga ya, dan sama-sama jadi kebaikan. Ya gitulah, insyaallah izin kita biasanya kalau di segmen acara yang ini, kita tutupnya dengan sama-sama doa, sama-sama muhasabah. Mohon ridhonya kita berdoa sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, ini kami hamba-Mu berkumpul di sini, tidak ada yang kebetulan ya Allah. Engkau takdirkan hari ini bisa ketemu Kak Echa, Kak Linda. Kami sesama hamba-Mu yang disayang oleh-Mu ya Allah. Kami mohon anugerahkan kepada kami hidayah ya Allah. Berikan kami petunjuk. Kami tidak tahu harus melakukan apa. Kami berusaha ya Allah, berjuang sebaik kami. Kami semua cuman pengen bahagia. Kami semua cuman pengen mengejar yang kami suka, yang kami pengen. Mohon dimaafkan kalau mungkin pun tidak sesuai dengan yang Engkau inginkan ya Allah. Kami mohon anugerahkan kami jalan yang baik, petunjuk yang baik. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Berikan kami jalan yang harus kami tempuh, yang itu bisa membawa kami kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Terima kasih masih memberikan kami hati yang masih bisa ngerasa bahwa, oh ya Allah, yang aku lakukan aku tahu, ini masih belum baik, ini masih salah. Masih hidupkan hati kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami mati dan tidak menyesali apa yang kami lakukan. Namun kalau tidak Engkau tolong, kepada siapa lagi kami meminta ya Allah. Yang kami tahu hanya Engkau yang tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Hanya Engkau yang tidak pernah menolak doa. Jika memang apa yang kami sampaikan ini Engkau dengar dan pasti Engkau dengar, tolong kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami masa depan yang baik. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Kami hanya menginginkan anak-anak kami bahagia. Kami hanya menginginkan orang tua kami bahagia. Kami hanya menginginkan kakak, adik kami bahagia. Tidak ada yang lain ya Allah. Engkau lihat ya Allah. Kami rela melakukan apapun yang mungkin menurut orang dipandang tidak baik. Tapi hanya demi orang-orang yang kami sayang ya Allah. Sedangkan yang kami tahu Engkau yang Maha Penyayang ya Allah. Kepada siapa lagi kami mohon jika tidak kepada-Mu. Maka kami mohon dengan rendahnya diri kami, dengan kurangnya iman kami. Jangan Kau tolak doa kami ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu. Engkau yang genggam hati kami. Engkau yang genggam hati keluarga kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Dan izinkan kami yang bisa menjadi jalan untuk membahagiakan mereka ya Allah. Dengan cara yang Kau ridhoi. Dengan cara yang baik, tunjukkan kami ya Allah. Kami juga tahu ingin berhenti, tapi gimana ya Allah. Allah, berikan kami keteguhan hati ya Allah. Untuk bisa meninggalkan ini semua. Dan berikan kami pertolongan ketika kami meninggalkan ini ya Allah. Kami tidak sanggup jika sendirian ya Allah. Pada siapa lagi kami harus meminta ya Allah. Jangan khianati doa kami ini ya Allah. Sedangkan Kau tidak pernah mengkhianati doa-doa hamba-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami yang kami inginkan ya Allah. Anugerahkan kepada kami kebahagiaan orang-orang yang kami sayang ya Allah. Mohon berikan kami waktu untuk bisa meraih masa depan yang kami inginkan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keberkahan. Berkahi usia kami. Berkahi rezeki kami. Berkahi orang-orang yang kami sayang. Bahagiakan mereka. Kami hanya ingin itu. Tidak ada yang lain ya Allah. Hanya ingin melihat senyum di anak. Hanya ingin melihat senyum di wajah ibu kami ya Allah.
Namun kami juga tidak ingin menyakiti mereka dengan yang kami lakukan ini. Tapi jalan mana lagi yang bisa kami pilih? Tolong berikan kami jalan, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang baik. Jangan kau biarkan kami berputus asa atas berharap kepadamu, ya Allah. Kau biarkan kami wafat atas keadaan dosa-dosa kami belum kau ampuni. Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan kami belum sempat bertobat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan Kalinda, ya Allah. Bahagiakan Kak Ocha. Anugerahkan pasangan yang baik untuk mereka, ya Allah. Anugerahkan pasangan yang baik untuk mereka. Anugerahkan keturunan yang soleh-soleha, ya Allah, untuk mereka. Anugerahkan Kalinda dan Kak Ocha rezeki yang halal, yang barokah, lingkungan yang baik, lingkungan yang membuat kami tambah takwa kepadamu, ya Allah. Jangan kau hianati doa kami ini, ya Allah. Engkau yang menggenggam masa depan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami melakukan sesuatu yang akan kami sesali, ya Allah. Jika tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami yang menzalimi diri kami, ya Allah. Maka ampuni kami atas kesalahan kami, ya Allah. Dan berikan kami masa depan yang membuat kami bisa berkumpul kelak di dalam surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Anugerahkan kami husnul khatimah, ya Allah. Gerakkan hati kami untuk mau bersujud kepada-Mu, ya Allah. Hindarkan godaan waswas syaitan yang membuat kami tidak ingin takwa kepada-Mu, ya Allah. Anugerahkan kami hati yang ingin nurut kepada segala yang Kau perintahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalinda, Kak Ocha, makasih ya. Iya. Mudah-mudahan Allah kirimin jodoh yang baik. Amin. Anak-anaknya soleh-soleha, ya Allah, alhamdulillah. Hati yang masih bisa nangis, berarti hatinya masih hidup. Hati yang masih hidup itu selalu punya masa depan yang baik, insya Allah. Yang repot kan kalau hatinya udah mati, berbuat jahat, berbuat buruk, nggak pernah ngerasa nyesel. Jadi selagi masih ada penyesalan mah, ya Allah, sehat-sehat terus ya. Semoga Allah pertemukan dan berikan jalan yang baik. Dan juga teman-teman yang lagi nonton, doain ya, jangan sampai di luar sana yang masih tetap di jalan seperti ini, mereka nggak perlu dihakimi karena kita nggak pernah diminta oleh Allah untuk jadi hakim. Bantu mereka, rangkul mereka. Kalau misalkan masih belum bisa bantu apa, minimal doain. Jangan dijahatin, jangan dijulitin, jangan dicaci. Mereka juga pada nggak mau ngelakuin jalan yang kayak gini teh. Kalau nggak bisa jadi kebaikan buat orang, jangan jadi keburukan, kejahatan buat orang ya. Istilah. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulin, dan yang paling penting terus berbuat amal soleh. Semoga lancar puasanya, ibadahnya. Jangan lupa teman-teman yang harus juga menunaikan di bulan Ramadan ini zakatnya. Salurkan melalui saluran-saluran yang terbaik. Salurkan melalui rumah zakat yang bisa jadi jalan kebaikan untuk manfaat hebat Indonesia dan Palestina. Kita alhamdulillah bisa ibadah lancar di Indonesia. Saudara-saudara kita di Palestina lebih perih hidupnya. Tapi Masya Allah, Allah berikan mereka iman yang kuat. Sampai malah sibuk bersyukur kepada Allah dengan segala apapun yang sedang terjadi pada hidup mereka. Barakallah. Semoga kita bisa terus mencari Allah. Karena sejatinya tidak ada kebahagiaan yang kau tahu kecuali dengan kembali kepada jalan Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita jalan hidupan kebaikan yang bisa membuat kita tambah bertakwa kepadanya. Dan ya, ini buat sekolahnya atau terserah apa. Kalau jangan minta, nggak minta tobat, salah aja. Iya, saya mah ada jalan tobat. Habis sholat, terserah. Kayak tadi aja curhat tobat. Saya malas kalau sholat, saya nangis. Kan uangnya udah miliaran, nggak ada hitungannya lagi kan. Allah, terus jadi kebaikannya kalau dikasih ke orang, dibuat jadi kebaikan, bukan buat lihat. Jauh lebih baik sedekah dikasih sejauh asmani. yang aku tahu,
lebih bikin hati enak kalau kayak gini daripada Tapi nggak boleh baik sama orang, kadang orang manfaatin. Iya. Tapi kan gua udah yakin sama kalian tadi ngobrol kalian akan Iya, nggak semua orang itu hatinya tulus. Kadang kebaikan orang lebih dimanfaatin. Kalau bisa diterima ya. Kalau sama coach saya boleh salaman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bikin video ini sengaja setelah tadi ngobrol bareng sama Kak Linda dan Kak Ocha ya. Semoga Allah berikan kebaikan kepada mereka. Tapi salah satu hikmahnya ya, satu berarti benar-benar hidayah itu amat sangat mahal, dan dua benar-benar murni ada di tangan Allah aja. Aku sendiri dari tadi istilahnya berupaya ya. Ya buat mudah-mudahan jadi baik atau pengen berhenti. Bismillah ngelakuin kayak gitu. Cuman ya balik lagi, kalau memang di tangan Allah, di tangan Allah. Suatu saat nggak ada orang ngobrol seperti kayak Koko tadi kayak gitu pun Allah pengen dia berubah ada jalan. Ada orang yang setiap hari berusaha 1000 orang ngadepin mereka untuk bicara seperti tadi, Allah belum pengen tolong. Maka tugas kita mah doain mereka aja ya untuk jadi baik. Mereka juga udah pada pengen jadi baik. Mereka juga udah pada tahu aslinya yang mereka lakuin itu salah. Jangan hakimi. Mereka masih kesulitan. Nggak semua orang bisa langsung ninggalin kondisi itu. Izinnya Koko atau ninggalin apa yang ada di sana terjadi di sana juga perlu waktu bertahun-tahun untuk tidak menyesali yang di sana. Ada episode nyesel ninggalin bisnis yang di Thailand. Ketika akhirnya ninggalin bisnis yang di Thailand juga habis ancur-ancuran ditipuin orang sampai ya tadi yang diceritain jual kaos kaki di emperan atau apapun itu nol mulai, pokoknya dari nol habis. Setelah nol pun masih perlu waktu bertahun-tahun lagi untuk menyadari bahwa itu pertolongan. Jadi benar-benar kalau hidayah belum nyentuh, mindset belum berubah, repot itu. Benar-benar masih dirasa Allahnya yang gak adil, kondisinya gini, bahkan menjadi ngerasa bahwa Allahnya yang jahat sampai na'udzubillah apapun itu. Ya, proses bismillah. Tugas kita cuma 3. Satu, kalau ngelihat yang ada yang sesuatu yang kita tahu misalkan tidak baik, doain. Karena kalau kita ngedoain orang lain, malaikat ngedoain juga buat kita. 2, ya dakwahin kalau memang kenal. Dengan tentu tidak dihakimi, dicaci maki dan yang lain-lain. Rangkul mereka. Dakwah itu saling ya, bukan saing. Merangkul bukan memukul. Bismillah. Yang ketiga yang paling penting jaga hati tetap bersih. Suatu saat Allah pengen ngubah mereka, bisa jadi mereka yang lebih takwa daripada siapapun. Daripada yang mungkin sempat julitin atau sekarang ibadahnya lagi bagus, lagi banyak. Nggak ada yang tahu. Siapa tahu nggak manusia yang paling rugi? Adalah orang yang ngelihat orang maksiat, yang maksiatnya tobat malamnya. Malamnya tobat, yang kita ngelihat dia maksiat, pasti gibahin itu orang sampai tahun depan. Yang dosanya udah diampunin sama Allah gara-gara malamnya tobat, mudah bagi Allah ngampunin. Yang kita cuma ngelihat, kita yang dapat dosanya, naudzubillah. Yang dosa orang, yang maksiat orang yang dapat dosa kita, udah rusak itu benar-benar. Manusia paling rugi. Dia yang nggak bikin dosa apa-apa, nggak bikin maksiat apa-apa, cuman gara-gara gagal jaga hati, dapat dosa lebih lama. Jangan ya. Apapun yang nanti kalian bakal respon ketika nanti beres lihat video ini, tolong tolong bagian potongan ini Koko bakal minta untuk ada ditaruh di depan karena Koko akan monolog. Yang tolong jangan sampai nonton bagian merekanya aja, bagian ini di skip ya. Ini penting. Kasih support yang mendukung ya. Mereka nggak butuh cacian, mereka nggak butuh hinaan. Dan kita baru dapat pahala dan kebaikan kalau merekanya jadi baik. Bukan dengan muasin nafsu kita ngerasa lebih baik dari orang dan nyaci maki orang. Yang kondisinya kadang memang Allah aturin terserah Allah. Mereka hidupnya tidak seenak kita bisa jadi. Kadang kalau dipikir-pikir, pernah nanya ke ibu-ibu pengajian, Bu kenapa bisa ngaji? Iya suami saya alhamdulillah cukup uangnya kok. Kok bisa cukup uangnya? Iya dulu kuliahnya tinggi jadi kerjanya enak. Kok kuliahnya tinggi? Iya orang tuanya kaya. Kok orang tuanya kaya? Ya alhamdulillah kan semuanya dari Allah kalau dipikir-pikir lagi mah. Apakah semua orang punya kondisi kayak gitu? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi ada orang yang kerjanya dari gelap sampai gelap.
nggak pernah kelihatan di masjid padahal rumahnya tinggal dekat masjid. Nggak ada yang tahu ternyata dia sholat 5 waktu. Atau misalkan kita lagi ngorok tengah malam, nggak ada yang tahu yang kita lagi sering rendahin ternyata dia lagi sholat tahajud. Dan kita yang sekarang bisa ngaji, karena kondisinya jauh lebih enak daripada mereka yang mungkin ternyata punten ada kondisi kisah nyata yang dia anak pertama, udah gitu yatim, masih anak sulung dari 5 bersaudara, harus ngafain keempat adik yang gantiin orang tuanya yang udah nggak bisa apa-apa. Makanya harus kerja dari gelap sampai gelap lagi, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya juga belum pulang-pulang. Sehingga nggak bisa sesering kalian ngajinya. Pengen nonton kebaikan juga kadang kuota belum tentu punya. Pengen mendekat ke kebaikan nggak tahu mesti pakai dress code-nya apa, tahu-tahu baru nyampe masjid udah dicaci maki orang. Kan nggak semua orang punya gamis juga. Nggak semua orang juga punya mampu beli kerudung. Udah beli kerudungnya aja nggak tahu cara pakai yang syar'inya gimana. Proses. Apa-apa. Rangkul mereka. Temenin mereka. Dakwah ya. Dakwah itu baru jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Mustahil. Nggak bisa. Ya. Tugas kita tegas dari Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu cuma ngingetin. Lasta alaihi bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Enggak. Alhamdulillah baiknya Allah kita meninggal nggak ditanya berapa orang emang yang udah kamu solehin. Enggak. Sekalipun kita berdakwah puluhan tahun nggak ada yang jadi soleh berkat nasihat kita, lagi niatnya lillahi ta'ala tetap jadi pahala besar di sisi Allah. Daripada sekian banyak orang mualaf dan jadi soleh gara-gara kamu ngakunya nih, tapi si kitanya nih malah jadi sombong, kok aku memang jago nyolehin orang. Na'udzubillah, nggak ada nilainya di sisi Allah. Rangkul mereka, temenin mereka, pelan-pelan bantu mereka. Mereka sendiri nyebut kalau ada jalan keluar yang menurut mereka ya, jalan keluar menurut mereka, kalau ada jalan keluar itu juga aku mau berhenti. Nanti kalau nggak tahu tim ngasih lihat kalau misalnya pengen di balik layar ada kejadian apa tadi, ada upaya kita bantu mereka silakan. Tapi ketika akhirnya senang mereka pengen berubah juga. Nggak ada yang pengen hidup kayak gitu terus-terusan. Cerita kok udah jelas-jelasan bahwa nggak enak hidup kayak begitu teh. Cuman nggak semua orang punya pilihan menurut mereka. Walaupun aslinya punya pilihan ya bagi yang sudah paham mah. Tapi kan nggak semuanya bisa langsung mikir ke situ. Rangkul, temenin. Nggak bisa jadi kebaikan buat mereka, minimal jangan jadi keburukan atau jahatin mereka. Doain. Dan sekali lagi, hidayah adanya di tangan Allah. Jangan malah jadi karena kita nggak bisa ngubah orang atau dianya defensif atau gimana kita jadi nggak mau berbuat baik lagi kepada mereka. Ah batu dia mah susah, nggak usah kita tolong lagi. Enggak, istilah. Siapa tahu ntar ternyata pengen berubahnya ntar puluhan tahun lagi kalau Allah pengen kasih umur, bisa dipanjangin aja umurnya sampai nanti dia tobat. Kita sendiri juga aslinya layak dihukum oleh Allah atas dosa-dosa kita yang kadang ngerasa suci, ngerasa udah baik, ngerasa udah ibadahnya paling benar sendiri. Wallahu alam. Kalau pesan doain mereka ya, doain semua bintang tamu yang hadir yang kalau yang di segmen yang ini. Karena kita memang akan ajaknya orang-orang yang Masya Allah. Yang bahkan nggak tahu kebaikan itu apa gitu. Kebaikan, standar kebaikannya beda. Bismillah. Mungkin ini akan ditayangkan di sini atau nanti bisa silakan. Tapi yang penting kalau pengen kalian semua lihat ini, tolong terima, dukung dan terima dakwah ini. Dan yang paling penting kau jangan minta setelah nonton ini doakan mereka, bukan hakimi mereka. Ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.